Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Wahyuni Ambarwati. Kali ini kita masih pada materi bab statistika, yaitu yang ukuran penyebaran data. Langsung saja ya ke slide. Oke, yang perlu kalian tahu, ukuran penyebaran data itu ada 3. Yang pertama, simpangan rata-rata. Yang kedua, ragam atau yang disebut dengan varian. Yang ketiga, simpangan baku. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang simpangan rata-rata, kali ini kita akan mempelajari tentang ragam dan simpangan baku. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kalian harus tahu tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, untuk menentukan ragam dan simpangan baku dalam bentuk data tunggal dan data kelompok. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, untuk menyelesaikan soal yang berbentuk ragam dan simpangan baku. Oke, kita lanjut. Oke, kali ini kita masuk pada slide pengertian ragam dan simpangan baku. Ragam adalah, istilah lain dari ragam itu varian. Jadi ragam adalah jumlah kuadrat dari selisih nilai data observasi dari nilai rata-ratanya, kemudian dibagi dengan jumlah observasinya. Yang kedua, pengertian dari simpangan baku. Simpangan baku itu istilah lainnya standar deviasi, adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Kita masuk ke slide selanjutnya ya. Yang pertama kita akan bahas tentang ragam atau varian terlebih dahulu. Itu rumusnya apa? Ada 2. Ragam ada 2, data tunggal dan data kelompok. Untuk rumus data tunggal yaitu S2 sama dengan 1/n sigma dikali sigma xi min x bar kuadrat. Kemudian untuk data kelompok rumusnya S kuadrat sama dengan sigma fi dikali xi min x bar kuadrat, kemudian kalian bagikan dengan sigma fi. Dengan keterangan S2-nya itu ragam, X1 titik tengah ke I, kemudian X-nya rata-rata, N-nya banyaknya data. Oke, paham? Bisa kita lanjut slide selanjutnya ya. Kemudian kali ini kita masuk kepada slide simpangan baku atau standar deviasi. Kalau yang ragam itu rumusnya kita lambangkan dengan S kuadrat. Nah, kalau simpangan baku ini lambangnya S. Jadi S sama dengan akar dari 1/n sigma x min x bar kuadrat, itu untuk rumus data tunggal. Kemudian rumus data kelompoknya itu apa? S sama dengan akar sigma fi dikali xi min x bar kuadrat, kemudian dibagi dengan sigma fi. Itu untuk rumus data kelompok dengan keterangan S-nya itu simpangan baku, mohon maaf ya, yang di slide-nya mungkin salah tulisannya. Kemudian XI-nya itu titik tengah ke I, X bar-nya rata-rata, N-nya banyaknya data, dan FI frekuensi ke I. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Contoh yang pertama, misalkan kakak mempunyai soal dengan bentuk soal seperti ini. Tentukan ragam dari data berikut. Nah, datanya itu ada 2, 3, 6, 8, dan 11. Penyelesaiannya bagaimana? Yang langkah pertama yang kalian harus cari adalah X bar atau rata-ratanya. Untuk menentukan rata-rata bagaimana? Kalian jumlahkan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11. Setelah kalian jumlahkan kelima data itu, kalian bagi dengan jumlah data. Nah, datanya ada berapa? 2, 3, 6, 8, 11. Berarti ada 5 kan? Kemudian setelah kalian jumlahkan semuanya, kalian bagi dengan 5. Karena jumlah datanya ada 5. Sama dengan 6. Berarti rata-ratanya itu sama dengan 6. Kemudian kalian masukkan ke tabel agar lebih mempermudah untuk menyelesaikan. Bagaimana untuk menyelesaikan penyelesaiannya? Oke, kita tulis X. X itu datanya ke bawah. Nah, ke bawah berarti 2, 3, 6, 8, 11. Nah, kemudian kalian cari XI min X bar.
I-nya 2 kan. Nah, X-nya 2 kalian kurangi dengan X bar. Rata-ratanya kita cari tadi 6. Berarti 2 dikurangi 6 sama dengan min 4. Kemudian 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. Seterusnya sampai ke bawah, sampai 11 dikurangi 6 sama dengan 5. Setelah itu kalian cari kuadratnya. Setelah kalian cari XI min X bar, kemudian di tabel selanjutnya kalian kuadratkan. Nah, hasilnya kan 4 kuadrat jadi 16. Seterusnya sampai 5 kuadrat sama dengan 25. Kemudian kalian jumlahkan 16 tambah 9 ditambah 0 ditambah 4 ditambah 25. Jumlahnya ada 54. Paham? Berarti sigma XI min X kuadrat sama dengan 54. Itu artinya jumlah keseluruhan sigma itu jumlah keseluruhan. Berarti jumlah keseluruhan XI min X bar kuadrat sama dengan 54. Kemudian dimasukkan ke rumus S kuadrat sama dengan 1/n sigma XI min X kuadrat sama dengan 54/5. 5-nya dari mana? Jumlah datanya. Datanya kan ada 2, 3, 6, 8, dan 11. Berarti 54 dibagi 5 sama dengan 10,8. Paham? Oke, kali ini kita masuk pada contoh data tunggal yang simpangan baku. Contohnya bagaimana? Tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, 7. Nah, langkahnya seperti yang tadi. Yang pertama kalian harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Rata-ratanya berapa? 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7. Kemudian kalian bagikan dengan jumlah datanya. Jumlah datanya kan ada 5. Berarti 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 7. Kemudian kalian bagikan dengan 5 sama dengan 5. Seperti tadi kalian masukkan ke tabel. Tabel atas bawah X itu berarti datanya 2, 3, 5, 8, 7. Kemudian kalian cari X min X bar. X barnya sudah diketahui 5 kan. Berarti 2 min 5 sama dengan 3. 2 min 5 sama dengan min 3. Sampai 7 min 5 sama dengan 2. Setelah kalian ketahui, kalian kuadratkan. Caranya seperti yang di slide sebelumnya. Min 3 kuadrat 9. Min 2 kuadrat 4, selanjutnya sampai 2 kuadrat sama dengan 4. Setelah itu yang X min X bar kuadrat kalian jumlahkan keseluruhannya. Jadi sigma XI min X kuadrat sama dengan 26. Kemudian kalian masukkan ke rumusnya. S sama dengan akar sigma X min X bar kuadrat dibagi N sama dengan akar dari 26. 26 berarti itu dari mana? Dari yang jumlah keseluruhan X min X kuadrat sama dengan 26/5. 5 itu jumlah datanya. Berarti sama dengan akar 5,2. Paham? Oke, kali ini kita akan masuk ke contoh data kelompok. Nah, ini contohnya itu berupa data histogram langsung ya. Nanti data histogram kalian rubah menjadi tabel. Langsung saja, tentukan ragam dan simpangan baku. Oke, jadi contohnya kali ini itu kalian harus mencari keduanya langsung. Ragamnya berapa dan simpangan bakunya berapa. Kemudian data histogramnya sebagai berikut. Kita lanjut ke penyelesaian ya. Penyelesaiannya bagaimana? Pertama-tama kalian harus mencari rata-ratanya. Mencari rata-ratanya bagaimana, Kak? Oke. Tadi kita ketahui kan ada data dan frekuensi. Kalian sudah tahu kan untuk mengubah data histogram ke data tabel bagaimana? Setelah kalian rubah kan nanti ada data dengan interval-intervalnya dan frekuensinya. Itu kalian jumlahkan frekuensinya. Frekuensinya 3 tambah 5 tambah 8 tambah 13 tambah 10 ditambah 6, jumlahnya 45. Kemudian kalian cari XI-nya. XI-nya itu apa? Nilai tengah data. Berarti nilai tengah data 34 sampai 42. Data yang pertama itu nilai tengahnya berapa? 38. Sampai yang data yang terakhir 79 sampai 87, nilai tengahnya 83. Setelah itu kalian kalikan F dengan XI-nya.
Misalkan data yang pertama, F-nya kan 3. Kemudian kalian kalikan dengan 38, jumlahnya 114. 5 dikali 47 sama dengan 235. 8 dikali 56 sama dengan 448. Seterusnya sampai 6 dikali 83 sama dengan 498. Kemudian FI dikali XI itu kalian jumlahkan keseluruhannya. Jumlahnya berapa? Ada 2880. Nah, dari sini kita bisa mencari rata-ratanya. Berarti rata-ratanya berapa? 2880 dibagi 45. 45 dari jumlah frekuensi. Totalnya 64. Dari sini paham? Oke, dilanjut. Kemudian kalian cari XI min X bar kuadrat. Nah, XI min X bar berarti XI-nya berapa? 38. Kalian kurangi dengan 64. Kemudian kalian kuadratkan. Itu totalnya 676. Selanjutnya, yang kedua, misalkan 47 kalian kurangi dengan 64. Kemudian kalian kuadratkan. Oke, totalnya 289, seterusnya sampai yang ke bawah. Setelah itu kalian cari FI dikali XI min X bar kuadrat. FI-nya berapa? FI kan 3. 3 kalian kalikan dengan 676. Berarti 2028, seterusnya sampai 6 dikali 361 sama dengan 2166. Kalian total keseluruhan dari FI dikali XI min X bar kuadrat totalnya adalah 7164. Kemudian kita cari X kuadratnya. Nah, kalau rumus X kuadrat itu berarti tadi apa? Ragam. Kita cari ragamnya. Rumusnya bagaimana? Sigma FI dikali XI min X bar kuadrat per sigma FI sama dengan sigma FI dikali XI min X bar kuadrat. Berarti total dari FI dikali XI min X bar kuadrat itu totalnya berapa? 7164 dibagi 45. 45 dari mana? Total keseluruhan dari F. Berarti 7164 dibagi 45 sama dengan 159,2. Itu hasil dari ragamnya. Kemudian yang kedua, kita cari yang simpangan baku. Berarti S sama dengan 7106, akar dari 7164 per 45 sama dengan 5642. Itu hasil dari simpangan baku. Oke, kenapa kok diakar, Kak? Itu karena memang rumusnya. Jadi kalau sesuai rumusnya, sebenarnya cara mencarinya antara ragam dan simpangan baku itu sama. Cuma yang ragam ini rumusnya kan S kuadrat. Nah, hasilnya 159,2. Nah, kalau di simpangan baku 7164 per 45 itu kalian akarkan. Itu hasilnya berapa? 5642. Atau 159,2 itu 159,2 kan itu hasilnya ragam. Itu kemudian kalian akarkan. Kalau kalian akarkan, itu hasil dari simpangan baku. Sudah kita ketahui bahwa kesimpulannya ragam dari data tersebut adalah 159,2, kemudian simpangan bakunya 5642. Oh maaf, 5642. Paham? Oke, sekian dan terima kasih presentasi kakak kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak difahami, bisa kalian tanyakan di Google Classroom atau WhatsApp group yang sudah kita punya ya, atau boleh japri juga boleh. Nah, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.